Atas nama hukum, Immanuel Ebenezer desak Kejagung segera tangkap Kemendak M. Lutfi. Dan khususnya tentang kelangkaan minyak goreng. Kelangkaan minyak goreng ini sangat ironis sekali, karena Indonesia adalah produser CPO terbesar di dunia. Untuk itu, kami telah melakukan penyidikan dan telah ditemukan indikasi kuat bahwa perbuatan tidak pidana korupsi terkait pemberian persetujuan ekspor minyak goreng telah membuat masyarakat luas, khususnya masyarakat kecil, menjadi susah karena harus mengantri dan juga langkanya minyak goreng tersebut. Ini juga ya. Ada yang sampai Pak? Sudah terlihat sudah? Sama siapa? Pun ini pernah berpikir nggak, hei Anda pembegal, hei pencuri, hei koruptor, pernah berpikir nggak kalau Anda saat mengambil itu mungkin Anda wafat? Lalu apakah harta haram yang Anda ambil itu Anda akan nikmati? Ini ada pembegal, saat akan membegal terus diambil, dia dapat tas itu, kemudian dia meninggal. Apa Anda nikmati itu? Betapa banyak informasi sampai kepada kita pembegal, dieksekusi, meninggal di jalan. Saya tanya pada Anda, lalu apa yang Anda dapatkan manfaat dari semua itu? Koruptor, Anda merasa nikmat, Anda ambil semua itu, Anda nikmati, lalu ketika Anda minum hasilnya Anda meninggal. Anda bangun rumahnya baru masuk Anda meninggal. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa ke hadapan Rabb Anda? Allah. Saya tanya pada Anda nih, tadi Anda bekerja tuh, berangkat gelap tuh, sampai pulang gelap lagi, atau yang WFH misalnya, ya. Saya mau tanya, Anda ini saat bekerja punya nilai akhirat nggak? Apalagi yang sudah kerja bertahun-tahun, yang puluhan tahun, apa punya nilai ibadah nggak? Kalau nggak punya nilai ibadah, terus bekal Anda saat meninggal apa? Toh gaji Anda yang Anda kumpulkan, yang dikejar-kejar, yang sekarang ini saya nggak tahu bagaimana mengucapkan kalimatnya. Manusia sudah kehilangan sebagian dari nuraninya, ya, untuk sesuatu yang akan ditinggalkannya itu bisa saling menghabisi. Ada yang menyingkirkan, menyungkurkan, ada yang membunuh, merampok, ya, membegal dan sebagainya. Padahal yang dia dapatkan pun ini pernah berpikir nggak, hei Anda pembegal, hei pencuri, hei koruptor, pernah berpikir nggak kalau Anda saat mengambil itu mungkin Anda wafat? Lalu apakah harta haram yang Anda ambil itu Anda akan nikmati? Ini ada pembegal, saat akan membegal terus diambil, dia dapat tas itu, kemudian dia meninggal. Apa Anda nikmati itu? Betapa banyak informasi sampai kepada kita pembegal, dieksekusi, meninggal di jalan. Saya tanya pada Anda, lalu apa yang Anda dapatkan manfaat dari semua itu? Koruptor, Anda merasa nikmat, Anda ambil semua itu, Anda nikmati, lalu ketika Anda minum hasilnya Anda meninggal. Anda bangun rumahnya baru masuk Anda meninggal. Pertanyaan saya, apa yang Anda bawa ke hadapan Rabb Anda? Anda mau jawab apa ketika ditanya di alam kubur? Anda bawa bekal apa? Toh semua yang Anda kumpulkan kalau nggak punya nilai akhirat hilang semua. Ya, masuk ke mulut, tembus ke perut dan keluar lagi, selesai. Jadi kotoran. Dan Anda kembali ke tanah. Lalu apa yang Anda bawa? Dan tidak ada ruginya ketika Anda niatkan sebagai ibadah. Bukankah dunianya dapat juga? Ketika Anda niatkan ibadah, otomatis dunia akan ikut. Tapi kalau tidak Anda niatkan jadi ibadah, cuma sekedar jadi dunia saja. Makanya di Al-Baqarah ayat 200, ada orang-orang yang bekerja untuk dunia saja. Ya, faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya, ada orang yang orientasinya dunia saja, yang penting kumpulkan. Akhirat gimana nanti? Berpikir Anda, nanti bagaimana? Tapi ada di antara mereka yang menyiapkan amalan dunianya menjadi tabungan akhirat. Maka di ayat 201-nya Allah berikan penjelasan, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ada di antara mereka
yang orientasi hidupnya, pekerjaan dunianya semua jadi hasanah. Artinya apa? Saat dikerjakan yang baik-baik saja dan punya nilai akhirat. Jadi dunia hasanah itu yang dikerjakan yang baik, bukan yang salah, bukan yang haram. Kalau Anda jadi pejabat yang baik, buat keputusan yang baik. Jadi pedagang, pengusaha, berusaha dengan baik, jangan menipu, jangan curang. Banyak surat terkait itu. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang, celaka orang yang menipu, ya, celaka pelaku riba, celaka orang yang memonopoli suatu kebaikan, ya, untuk dirinya sendiri dalam konteks negatif. Hati-hati. Nah, karena itu penting saya tegaskan, orang-orang yang punya tabungan akhirat, maka di dunianya pun orientasinya semua baik. Bagaimana caranya pekerjaan saya baik, jalurnya baik, caranya baik, eksekusinya baik, hasilnya pun baik. Tapi apakah semua yang baik itu punya nilai di hadapan Allah? Belum tentu. Kalau tidak diniatkan semua karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Anda ada, ya, sudah diisyaratkan di Quran, teman-teman, surah ke-25 Al-Furqan ayat ke-23. Jadi kisahnya di zaman Nabi pun ada orang baik dia, ya, suka bantu bangun jalan, bangun itu, tapi nggak beriman, ya, maka keadilan Allah menjadikan balasannya untuk dunia saja. Karena pekerjaannya orientasi dunia, dia tidak yakin dengan akhirat, tidak yakin dengan kuasa Allah di akhirat, maka Allah balas, keadilan Allah menjadikan dibalas saat di dunia, karena ia mengerjakan untuk orientasi dunia saja. Maka Allah berfirman, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ya, maka kami dahulukan dengan keadilan kami berikan dengan cepat seluruh balasannya saat di dunia. Karena itu dia diapresiasi di dunia, dianggap orang baik, dituliskan dengan tinta sejarah, ini orang baik, pernah bantu segalanya. Tapi tak punya nilai saat di akhirat, karena kaidah akhirat aturannya beda dengan dunia. Jadi ketika semua dunia ditanggalkan, pindah ke alam kubur, maka aturan alam kubur yang berlaku, bukan aturan dunia. Karena itu semua bekal dunia nggak bisa dibawa ke kubur, ya, ingat. Dan aturan pun berubah, apalagi pindah ke akhirat, aturan dunia nggak bisa dipakai. Karena itu dikatakan telah meninggal dunia, meninggalkan semua yang terkait dengan dunia, termasuk aturan-aturannya. Jadi nggak bisa aturan dunia dibawa ke alam kubur. Sama aja, Anda mau orang paling hebat, ya, jabatan paling tinggi atau struktur militer paling hebat, mau jenderal, ya, sampai ke kopral, sampai ke bawah, tetap sampai di alam kubur semua sama, ukuran tanahnya sama dan selesai. Ustadz juga sama, mau kiai, mau habib, mau siapapun ustadz, sama aja dengan jamaah, masuk ke alam kubur sama. Cuma nanti perlakuan aturannya bisa berbeda ketika masuk di dalam, tergantung amal apa yang dibawa. Karena itu saya sarankan, ingat-ingat wafat, ingat-ingat. Atas nama hukum, Immanuel Ebenezer desak Kejagung segera tangkap Kemendak M. Lutfi. Imbas penetapan tersangka ekspor minyak goreng yang menjerat seorang Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kemendak Indrasari Wisnu Wardana, Kejagung didesak untuk menangkap Mendak M. Lutfi. Desakan itu disampaikan oleh Ketua Jokowi Mania, Immanuel Ebenezer pada Selasa 19 April. Menurut pria yang akrab disapa Noel ini, atas nama hukum sebagai Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi harus bertanggung jawab atas kasus korupsi penjualan CPO ke luar negeri. Bahkan kata Noel, sebagai pejabat tertinggi di Kemendak, Lutfi harus mundur sebagai bentuk tanggung jawab. Noel melihat kepercayaan masyarakat kepadanya tampaknya sudah surut terlalu jauh setelah semua yang terjadi. Terlebih penjelasan Mendak soal minyak goreng seperti membela diri. Puncaknya, kata Noel, penangkapan Dirjen PLN Kemendak dan 3 pengusaha CPO mempertegas dosa pengusaha kaya ini. Aktivis 98 ini mendukung penuh kebijakan Agung untuk mengusut Lutfi. Penegakan hukum harus tanpa tebang pilih. Setidaknya, kata Novel, masyarakat ingin melihat siapa yang menjadi mafia penggelapan minyak goreng ini.